Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Ramadanti dari NIM B 100-180-264, kelas K Ekonometrika. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dari regresi linier berganda pada time series. Yang pertama, kita akan melakukan penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan input data dari Excel ke SPSS. Yang kedua, analisis regresi di SPSS. Yang ketiga, melakukan uji asumsi klasik. Yang keempat, yaitu uji T parsial dan uji F simultan. Yang kelima, melakukan kesimpulan. Data Excel sebagai berikut pada tahun 1971 sampai 1986, yaitu Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Datanya sebagai berikut, ada 16 responden. Lalu selanjutnya Y merupakan mobil baru terjual, X1 merupakan mobil baru, X2 merupakan indeks harga konsumen, X3 merupakan personal dispensable income, X4 merupakan suku bunga, dan X5 sebagai tenaga kerja. Selanjutnya kita input ke SPSS. Selanjutnya yaitu di-input ke SPSS dengan nama Y, X1, X2, X3, X4, dan X5 dengan desimal menyesuaikan dari data yang Y, yaitu dengan desimal 0, X1 sampai X3 dengan desimal 1, X4 yaitu 2, dan X5 yaitu 0. Dengan label atau penamaan yaitu Y merupakan mobil baru terjual, X1 mobil baru, X2 indeks harga konsumen, X3 personal dispensable income, X4 yaitu suku bunga, dan X5 tenaga kerja. Selanjutnya kita lihat data view yang telah kita input sebagai berikut. Di data view ini kita bisa langsung analisis melakukan analisis regression dengan linear. Di analisis linear regression, kita akan menginput terlebih dahulu yaitu dependentnya sebagai Y. Kita input di sini. Lalu independennya yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Habis itu klik statistik. Di statistik sendiri kita centang deskriptif dan collinearity diagnosis. Untuk apa? Collinearity diagnosis untuk uji multikolenitas. Lanjut residualnya kita klik Durbin Watson untuk uji autokorelasi. Lalu selanjutnya kita klik plots. Di plot sendiri kita input terlebih dahulu yaitu Y-nya seresit dan X-nya yaitu spread. Dimana ini spreadnya, yang seresitnya yaitu yang ini. Standardized residual plots yaitu kita centang histogram agar terlihat histogramnya, dan normal probability plots-nya sebagai normal heteroskedasticitas. Oke, selanjutnya kita bisa baca melalui output yang telah dihasilkan. Pertama kita membaca uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas terlebih dahulu menggunakan tabel normal PP plot of regression standardized residual, di mana dasarnya yaitu jika titik-titik mengarah kepada garis atau mengikuti garis, maka dikatakan normal menurut Imam Ghazali. Di sini dapat dilihat titik-titik mengikuti garis, maka uji ini normal. Selanjutnya kita melakukan uji multikolenitas menggunakan tabel koefisien. Kita cari dulu tabel koefisien. Koefisiennya di sini bahwasanya tidak akan terjadi jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai FIV kurang dari 10. Di sini kita lihat mobil baru kurang dari 0,1, indeks harga pun sama, kurang dari 0,1, personal dispensable income-nya juga kurang dari 0,1, sedangkan suku bunga ini lebih dari 0,1, dan tenaga kerjanya ini kurang dari 0,1. Kita lihat uji FIV-nya terlebih dahulu. Di uji FIV-nya, jika nilai FIV kurang dari 10, maka tidak akan terjadi. Di sini, mobil barunya lebih dari 10 FIV-nya, indeks harga konsumennya juga lebih dari 10,
personal disposable income-nya juga lebih dari 10, sedangkan suku bunganya kurang dari 10, tenaga kerjanya lebih dari 10, maka di sini yang tidak dapat terjadi multikolineritas yaitu suku bunga. Karena toleransinya lebih dari 0,1, sedangkan FIV-nya kurang dari 10. Sedangkan yang lainnya yaitu dapat melakukan uji multikolineritas. Selanjutnya yaitu melakukan uji heteroskedastisitas. Di uji heteroskedastisitas yaitu kita menggunakan tabel paling bawah yaitu scatter plot. Di scatter plot sendiri ini dengan dasar pembacaan yaitu tidak ada pola yang jelas jika titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y menurut Imam Ghazali. Di sini sumbu Y, angka 0 di mana? Ini angka 0. Kita coba tarik garis lurus di sini. Dan ini titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah. Maka ini tidak terjadi uji heteroskedastisitasnya. Selanjutnya kita membaca uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita dapat membaca di tabel model summary. Di sini dengan dasar terletak antara DU hingga 4 minus DU, maka itu tidak akan terjadi Durbin-Watson-nya. Di autokorelitas, kita dapat menggunakan tabel Durbin-Watson terlebih dahulu, di mana DU hingga 4 minus DU itu tidak terjadi autokorelasi. Maka kita lihat dari tabel di sini. Dari tabel di sini, K-nya kita menggunakan K5 dan kolom K16. Angka 16. Maka DU-nya yaitu 2.156,7. Selanjutnya, kita cek nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson K5 dan N-nya 16 dengan signifikasi 5%. Nilai Durbin-Watson-nya tadi yang di output itu kan 1,544. DU-nya menghasilkan 2,1567 lebih dari Durbin-Watson-nya sendiri yang di output SPSS 1,544. Kurang dari 4 minus DU-nya yang 18433 yang di output SPSS. Maka ini dapat disimpulkan adanya gejala autokorelasi. Tahap selanjutnya yaitu kita coba membaca uji T parsial regresi linear berganda dengan berdasarkan signifikasi kurang dari 0,05, maka independen X berpengaruh terhadap independen Y. Itu menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali bahwasanya kita bisa membaca uji T itu di tabel koefisien. Di tabel koefisien ini maka kita lihat di nilai signifikasi. Signifikasinya jika kurang dari 0,05. Ini tidak, ini lebih dari 0,05. Ini pun sama, lebih dari 0,05. Ini lebih dari 0,05. Dan ini juga lebih dari 0,05. Ini juga lebih dari 0,05. 0,05. Ini juga lebih dari. Maka tabel ini independen X tidak berpengaruh terhadap dependennya Y. Selanjutnya kita mencoba uji T dengan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Kita bisa melakukan uji T berdasarkan nilai hitung dan tabel. Ini tabelnya dari uji T. Selanjutnya kita ke rumus. Rumusnya yaitu A dibagi 2 dibagi N min K min 1. A-nya kan 0,05. Semula 0,05.
Lalu dibagi 2 menghasilkan 0,025. Dibagi 16, ini 16 sebagai datanya, dikurangi 5, K-nya 5 dikurangi 1 menghasilkan 10. Di sini kita dapat dilihat 0,025 ditarik ke angka 10 menghasilkan 2,22814. Maka T-tabelnya 2,22814. Kita coba cek ke tabel koefisien tadi, apakah T hitung lebih dari T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka independen X berpengaruh terhadap independen Y. Bisa dilihat di sini di tabel koefisien bahwasanya nilai T ini kurang dari 2,228 yang telah kita cari tadi di tabel T. Maka ini independen X tidak berpengaruh terhadap independennya Y. Selanjutnya kita uji F simultan. Kita uji F simultan dengan menggunakan tabel ANOVA dengan berdasarkan nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berpengaruh. Kita lihat signifikasinya 0,006 maka ini berpengaruh. Kita dapat menghitung nilai V dengan menggunakan tabel ANOVA, V hitung lebih dari V tabel. Kita beralih ke V tabel. Di sini kita mencoba menghitung nilai F dengan F hitung lebih dari F tabel. Maka kita lihat rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu K dibagi N min K. K-nya 5. 3,20, N-nya dikurangi K, N-nya 16, dan K-nya 5. Sama dengan 5 dibagi 11. Ini kan tadi 5, tabel 5, kita turunkan, kita cari angka 11, nomor 11 di sini, dan mendapatkan hasil 3,20. Maka F tabel yang dihasilkan yaitu 3,20. 3,20. Selanjutnya kita bisa dilihat di sini di tabel ANOVA. F hitungnya yaitu 6,400 dengan dasar yang tadi sudah dibilangin F hitung lebih dari F tabel. Maka di sini F hitung 6,400 lebih besar dari F tabelnya sendiri tadi sudah diketahui yaitu 3,20. Maka ini nilai F di sini yaitu berpengaruh. Sangat berpengaruh gitu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.